Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kami rindu selalu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pilih kami Tuhan, oh Yesus, tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya Kau yang tahu segalanya di dalamku, Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
hanya Engkau yang tahu segalanya di dalam hidupku. Oh Yesus, kami mau katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal hatiku. Oh, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal di dalam-Mu, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bahas tentang kemah pertemuan atau tabernakel. Nah, di dalam bagian akhir dari kitab Keluaran, penulis kitab Keluaran itu menggambarkan bagaimana Musa dan bangsa Israel melakukan kehidupan doa mereka dalam kesehariannya. Kita tahu Musa itu menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bangsa Israel yang memberontak terhadap Allah. Banyak dikisahkan bagaimana pemberontakan bangsa Israel. Salah satunya pemberontakan Datan dan Abiram. Kemudian bangsa Israel memberontak meminta roti mana, meminta daging. Jadi banyak dikisahkan pemberontakan bangsa Israel. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Musa harus menghadapi bangsa Israel yang bersungut-sungut, bangsa Israel yang suka memberontak. Nah, bahkan itu Musa mengadili bangsa Israel ini sendirian sebelum mertuanya datang dan memberikan saran kepada Musa untuk membagi kepemimpinannya menjadi pemimpin 50 orang, 100 orang. Nah, jutaan umat Israel yang keluar dari Mesir itu
melalui Laut Merah, melalui padang belantara menuju tanah Kanaan. Dan tugas Musa sebagai pemimpin sangatlah berat. Dia bukan saja harus menangani perkara yang besar, tapi juga perkara yang kecil. Jadi Musa juga harus memimpin dalam melanjutkan perjalanan, menentukan kapan waktunya berangkat, kapan berhenti, menentukan jalan mana yang harus ditempuh. Nah, dan syukurnya atau untungnya Musa itu mempunyai suatu tempat di mana ia memperoleh kekuatan, yaitu tempat di mana dia bisa sendirian bertemu dengan Allah, meminta petunjuk dari Allah. Dan itu adalah kemah pertemuan atau tabernakel. Jadi kemah suci atau disebut juga kemah pertemuan, di dalam bahasa Ibrani itu disebutkan dengan kata mishkan. Adalah tempat ibadah yang dapat berpindah-pindah dan dapat dipindah-pindah oleh bangsa Israel pada saat mereka keluar meninggalkan Mesir. Nah, di dalam bahasa Inggris kemah suci ini disebut dengan tabernakel. Nah, tabernakel ini di dalam bahasa Ibrani kan kata-kata di mishkan itu merujuk pada arti yang bisa berupa tinggal, beristirahat atau menetap. Jadi merujuk pada kehadiran Allah yang menetap. Nah, kita bisa baca di Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 11 dikatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ayat 8, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Ayat 9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi di tengah jutaan rakyat Israel, Musa itu harus menghadapi berbagai perkara, berbagai cobaan. Tetapi di perkemahan rakyat itu kan pasti banyak terdengar suara nyanyian, tarian, juga suara omelan, keluh kesah dari bangsa Israel. Tapi Musa punya satu tempat di mana dia bisa berjumpa dengan Allah, di mana tempat itu memberikan ketenangan bagi Musa. Musa memilih tempat yang jauh dari perkemahan agar ia bebas dari berbagai suara yang berisik itu. Dan di dalam ketenangan ia berhadapan-hadapan muka berbicara dengan Tuhan. Dia bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Dia bisa beristirahat saat dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, demikian pula dengan kehidupan doa kita. Kehidupan doa kita pun harus terbebas dari kekacauan dunia, dari kebisingan dunia. Kita berdoa seperti halnya bisa membayangkan kita seperti merpati yang terbang mencari tempat yang tenang. Nah, jadi jika memungkinkan kita bisa mencari tempat yang tenang untuk kita bisa berdoa. Seperti dikatakan di Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang fasik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi di dalam Matius pun katakan berdoalah di tempat yang
kita bisa fokus sama Tuhan. Berdoa di tempat yang jauh dari kebisingan, yang kita bisa benar-benar fokus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun juga sering pergi sendirian ke tempat yang tenang, sehingga Tuhan Yesus bisa berdoa. Contohnya di Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi ketika kita menjauh dari kebisingan suara manusia, maka kita akan lebih mudah untuk menenangkan diri kita untuk bisa mendengar suara Tuhan yang begitu indah. Nah, mungkin di antara kita ada yang lebih suka doa di pagi hari atau di malam hari dalam suasana yang tenang. Mungkin kalau kita lebih suka yang benar-benar cari waktu yang orang-orang rumah istirahat, kita bisa doa di malam hari, benar-benar kita bisa mencari ketenangan. Dan di dalam ketenangan itulah kita bisa, dalam doa kita bisa mendapatkan kekuatan, sukacita kita melalui doa. Tuhan sangat merindukan kita untuk bisa connect dengan Tuhan. Nah, ada sebuah ilustrasi tentang seorang ayah dan anak perempuannya. Seorang ayah dan anak perempuannya yang masih muda, mereka berdua itu begitu akrab dan banyak menghabiskan waktu bersama. Bahkan bisa dikatakan mereka itu selalu bersama-sama. Nah, kemudian pada suatu hari sang ayah memperhatikan bahwa anaknya mulai berubah. Jadi waktu yang mereka biasa habiskan bersama itu mulai berkurang. Dan ketika sang ayah pergi mengajak jalan-jalan, jadi sang anak itu memberikan banyak alasan kepada ayahnya agar ia tidak ikut. Dan tentu saja hal itu membuat sang ayah sangat sedih dan dia pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika hari ulang tahun sang ayah tiba, sang anak memberikan sepasang sandal buatan tangannya jadi sang anak memberikan sepasang sandal buatan tangan yang sangat indah dan berkata kepada ayahnya, "Aku membuatnya untukmu, ayah." Jadi rupanya selama ini anak perempuannya sibuk untuk membuat sandal bagi ayah. Kemudian sang ayah yang mengerti apa yang telah terjadi selama ini dan berkata, "Anakku, ayah sangat menyukai sandal ini. Tetapi lain kali kita beli saja sandalnya dan biarkan ayah bersamamu di sepanjang hari-hari tersebut. Ayah lebih suka bersamamu daripada apapun juga yang dapat kamu buat untuk ayah." Nah, beberapa dari kita pun bisa begitu sibuk untuk Tuhan, sehingga bahkan kita nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Jadi Wahyu mengatakan, "Aku tahu pekerjaanmu, kerja kerasmu, kesabaranmu, tetapi aku merindukan kasih yang mula-mula." Nah, jadi seringkali kita sibuk melakukan pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan, pelayanan kita, tapi kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu begitu merindukan kita, Tuhan lebih ingin kita menghabiskan waktu dengan Tuhan daripada melakukan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk bahkan dengan pelayanan kita. Jadi luangkan waktu yang terbaik yang kita punya untuk bisa bersekutu dengan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan mendekat kepada Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Di dalam Yakobus 4 ayat 8a mengatakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Jadi dikatakan kan, mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat. Mungkin kata-kata ini mengandung arti, mungkin kelihatannya itu seperti manusia yang pertama-tama harus berinisiatif untuk mendekat, kemudian barulah Tuhan mendekat. Padahal faktanya adalah Tuhanlah yang pertama-tama berinisiatif datang kepada kita, memberikan keselamatan kita, memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi juga harus ada inisiatif dari kita, kemauan dari kita untuk kita mau mendekat kepada Allah.
Allah sudah memberikan anugerah yang begitu besar pada kita. Dan kita juga harus berinisiatif untuk kita mendekat kepada Allah. Kita mengambil langkah untuk mendekat, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi mendekat kepada Allah adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil secara sadar dan disertai dengan tindakan yang nyata. Kita harus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita selama ini kurang memiliki jam-jam pribadi dengan Allah, kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas doa kita. Nah, dan hal-hal tersebut di mana kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah itu sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan di Matius 7 ayat 20 sampai 23. Matius 7 ayat 20 sampai 23 mengatakan, jadi dari buahnya Allah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang-orang bahkan yang kelihatannya sangat keren, yang bisa bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, mengadakan mujizat pun, kalau dia tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau dia tidak meluangkan waktu pribadi dengan Tuhan, Tuhan pun mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau pelayanan kita sampai kita melupakan relationship kita dengan Tuhan. Marilah kita menemukan kembali kemah doa kita, menemukan tempat ketenangan kita di mana kita bisa fokus sama Tuhan. Kita bisa mencari Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau selama ini kita sudah mengabaikan hubungan dengan Tuhan, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan kehidupan pelayanan kita. Kita sama-sama sadar, kita sama-sama diingatkan untuk kita terus memelihara hubungan dengan Tuhan, untuk kita memilih bagian yang terbaik. Sama seperti Maria dan Marta, Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan itu sangat rindu bersekutu dengan kita. Nah, biar firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan begitu merindukan kita. Tuhan ingin terus dekat dengan kita, bersekutu dengan kita, dan Tuhan ingin kita mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Bapa. Untuk kami memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Engkau. Kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami tahu Bapa, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat menantikan kami untuk kami bisa memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dan bahwa hidup kami terus melekat dengan-Mu Bapa. Kami hanya berpegang kepadamu. Kau memberkati setiap orang yang mendengarkan pada pagi hari ini. Jadikan apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Kau memberikan sukacita, damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur punya Allah yang begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.